Terima kasih Yesus. Tuhan
percaya sore hari ini Roh Tuhan melawat setiap kami. Kami menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hati kami, hidup kami bersatu dengan Tuhan di dalam keintiman pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami buka ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudari kemuliaan bagi Tuhan sekalian. Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan sungguh mempesona dalam hidup kita. Amin. Melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib membuat kita sampai hari ini terus bersuka cita. Amin. Tunjukkan sukacita Bapak Ibu Saudara. Beri senyumnya kepada diri kanan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari menunjukkan sukacita. Bahwa Tuhan sungguh mempesona. Perbuatanku
Mari kita serukan namanya. Dia Tuhan satu-satunya yang berkuasa dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau mengatakan, ya Tuhan kita yang maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Waktu hidup Dia berkuasa. Mari namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia perkasa, Dia mulia. Siapa membantu saudara? berkuasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama bersahati mendoakan anak-anak sekolah minggu. Yuk maju ke depan. Jadi Bapak Ibu, kita arahkan tangan kita untuk anak-anak kita mau berdoa buat mereka semuanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu atas anak-anak kami Tuhan. Mereka boleh disertai Tuhan di dalam setiap kesehatan mereka. Mereka boleh kembali ke rumah Tuhan hari ini mau beribadah Tuhan. Kami
Kami percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan melawat juga hidup mereka semuanya Tuhan. Mereka mengalami Yesus sepanjang hidup mereka. Mereka belajar firman yang benar, mereka belajar kebenaran yang membawa mereka untuk semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap yang mengajar hari ini, setiap yang memimpin pujian, Tuhan urapi mereka, dan setiap pujian yang mereka naikkan pun Tuhan, lawatan Tuhan bekerja atas anak-anak ini Tuhan. Mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan mereka penuh dengan sukacita. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah sore hari ini Tuhan, ibadah sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkati anak sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan bersama-sama sebelum firman kita dengar. Kasih setiamu tak pernah pudar, sungguh Kau Tuhan yang panjang sabar.
di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang baik, kami bersyukur sore yang indah ini kami masih bisa beribadah di tempat ini di Indonesia secara bebas. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan membuat kami bisa bernyanyi memuliakan nama-Mu, dan kami bersyukur pula masih bisa menikmati sebagian firman-Mu. Sebelum hamba-Mu yang terbatas menceritakan isi hati-Mu, lebih dahulu Tuhan Yesus urapi satu persatu yang hadir, jemaat-Mu, lawat kami, supaya setiap yang hadir saat ini mendapatkan berkat secara rohani. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang mengingatkan kita terus dari Amsal 17 ayat yang ke-22 tersebut, bahwasanya apapun persoalan kita, belajarlah punya hati gembira, karena manusia di dalam sejarah hidupnya tidak pernah sepi dari masalah. Tapi belajar punya hati gembira membuat kita punya kekuatan untuk menghadapi kenyataan. Nah sekarang sebelum nanti kita menikmati perjamuan kudus, kita renungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 127. Mazmur pasal 127, kita renungkan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Saat ini kita akan merenungkan dari bagian ini tentang semua karena Tuhan. Kan ada lagunya Joy Tobing, semua karena cinta kan? Sekarang semua karena Tuhan. Kita akan baca sama-sama dari Mazmur pasal 127 ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Saya undang Bakit berdiri deh, biar emosi sama saya. Orang emosi bakal gak jadi ngantuk. Ayo, berdiri dulu yuk. Nah, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Nyanyian siara. 2, 3. Nyanyian siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudamu. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia bicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya tadi. Simpanlah baik-baik ayat-ayat itu. Biasanya dari Mazmur 127 ayat pertama sampai ke-5, orang mempergunakan, hamba Tuhan memakai ini untuk mengkhotbahkan ketika tinggal di sebuah rumah baru. Dan itu saya lakukan kemarin pada waktu di saudara kita Bapak Kasdi, yaitu Mazmur 127 ini. Tapi yang kedua biasa dipakai untuk memberikan kekuatan kepada orang tua, pentingnya mendidik anak-anak. Maka pada waktu kita lihat bagian ini, hari ini kita merenungkannya tentang semua karena Tuhan. Di situ diawali dengan satu perkataan daripada Salomo, nyanyian siara Salomo.
Saudara, nyanyian siara itu di dalam kitab Mazmur ada 15 kali, 15 pasal. Dari pasal 120 sampai pasal 134. Nyanyian siara itu bukan siara ke kuburan. Nyanyian siara di sini adalah lagu yang mengiringi mereka ketika sedang mendaki Bukit Sion. Mereka beribadah di sana. Sion itu letaknya lebih tinggi dari sekitarnya. Maka pada waktu mereka naik ke atas, mereka di situ biasanya jalan kaki dan sambil bernyanyi. Saya dulu pernah tinggal di Jalan Kutai. Ada Ciliwung, ada Kutai, ada Opak. Nah, saya tinggal di Jalan Kutai situ. Kemudian di belakang itu adalah markas marinir. Biasanya siang hari jam 2, jam 3 itu mereka di pelonco, nggak pakai baju keceng-keceng, kurus-kurus kayak kamu Jordan begini. Kemudian bawa senjatanya, saya tahu berat sekali. Kemudian di belakang bawa ransel. Dan saudara tahu ranselnya itu berat. Kenapa? Isinya pasir. Jadi mereka bayangin kurus, bawa senjata, lalu isinya berat. Lalu pada waktu jalan itu yang jadi pelatihnya bawa kayak kongkat begitu, lemes dia ditetok begini, nyanyi, nyanyi. Jadi mereka sudah kesel, sudah capek, tapi masih suruh nyanyi terus aja untuk muteri lapangan Bogowonto, Kutai, kemudian Jalan Jambi, muter gitu. Saudara tahu, itu pekerjaan, kalau Anda tahu kurang kerjaan. Itu muter, nggak tahu tujuannya kan. Coba bayangkan, nanti ketemu saya lagi. Saya kan masih anak-anak pada waktu itu, lewat lagi ketemu lagi, lewat lagi ketemu lagi. Kasihan kadang-kadang yang sudah mungkin kurang gizi atau gimana, jalan sambil linulin, udah ditinggal jauh sekali. Saya cuma mikir, orang ini mungkin mikir apa ya, mau keluar nanti digebuki sama si pelatihnya, tapi nggak keluar, kemudian dia menderita, atau mungkin dia mau, sudah aku nggak lagi, paling pulang dimarahi sama orang tuanya. Ini menderita, saya ngerti. Dia bawa senjata yang berat itu, kemudian di belakangnya bawa ransel, isinya pasir, dan nggak pakai baju. Anda bayangkan, sepatunya sepatu angkatan itu. Jadi sudah ini berat, celananya celana angkatan, nggak pakai baju, dilepas semua, mereka jalan. Itu pada waktu saya masih kecil, saya lihat, wow, luar biasa, mereka sedang dilatih. Tetapi yang menarik adalah lagu-lagu pembuat mereka semangat. Pada waktu mereka lari, itu mereka wajib nyanyi lagu yang menyemangati mereka. Artinya apa? Semuanya harus dipakai. Tidak boleh ada yang diem, tidak boleh ngelamun, tidak boleh mikirkan nasib, tapi menyanyikan apa yang menjadi lagu-lagu perjuangan mereka. Pada waktu Salomo sedang membawa orang Israel naik, itu saudara tahu, kira-kira kalau kita jalan kaki Surabaya sampai Batu, tapi jalannya nggak rata, itu batu-batu semua, berkelok-kelok, kumpul semua naik. Pada waktu naik ke atas itu, mereka mengucapkan nyanyian seperti ini. Jadi ini dihafal oleh mereka. Ada 15 pasal menjelaskan tentang nyanyian-nyanyian tersebut. Ada yang dilakukan oleh Daud, kemudian sekarang kita merenungkan apa yang dilakukan oleh Salomo. Pada waktu kita membaca ini, saya rindu saudara mendapatkan kekuatan baru, bahwasannya pujian ini sedang mengakui bahwa semuanya itu karena Tuhan. Apa yang diucapkan ini semuanya karena Tuhan. Bukan karena kekuatannya, bukan karena gagah perkasanya, bukan karena mereka punya ide yang bagus, semua karena Tuhan. Pada waktu COVID kemarin, itu orang paling kaya di dunia takut mati karena uangnya nggak berguna untuk beli obat, karena memang obatnya juga tidak ada. Lalu orang mati bertebaran di mana-mana. Pada waktu peristiwa COVID sekitar 2 tahun. Kemudian saudara, saat yang sama ada orang-orang yang tetap bersemangat melayani Tuhan, tapi ada juga yang ketakutan, kemudian diam di dalam rumah.
pada waktu mereka tinggal diam dalam rumah, nggak mau pelayanan, malah mati duluan. Tapi yang keluyuran nggak mati-mati. Saya salah satu yang keluyuran pada waktu COVID kemarin, tapi buktinya belum mati juga. Dan saya bersyukur kami sekeluarga, apalagi saya ini kan keluyuran kerjaannya, tidak ada yang kena ketularan. Bukan berarti yang kena itu tidak bersyukur. Ini bahaya juga, karena kadang-kadang orang berkata begini, waduh Tuhan pelihara kamu, kamu selamat gak jadi mati. Nah yang mati berarti gak dipelihara dong. Jadi hati-hati. Jadi kalau saudara berkunjung kepada orang meninggal, itu ucapan kita itu berbahaya. Seakan-akan kita yang hidup itu yang dipelihara, tapi yang meninggal itu dibiarkan sama Tuhan. Oh tidak seperti itu ketika kita memahami isi Alkitab. Semua karena Tuhan. Ada 4 hal yang bisa kita dapatkan dari bagian ini. Jangan khawatir, saya percepat dalam 20 menit. Itu kita selesaikan penderitaan ini. Masing-masing 5 menit dan 20 menit kita akan finish. Sesuatu itu bisa dipanjangin, bisa dipendekin, bisa. Kalau saya panjangin, saudara nanti nggak konsentrasi. Maka saya bilang, saya pendekin, jangan ditinggal tidur ya. Jadi pendek, padat, nikmat, singkat, jangan ditinggal tidur. Karena saya sudah bertahun-tahun berkhotbah, percuma panjang, tapi orang pulang nggak bawa apa-apa. Tapi saya ingin pendek, engkau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi hidup kita masing-masing. Yang pertama, semua karena Tuhan. Yang pertama, Tuhan yang membangun. Perhatikan di dalam ayat yang pertama, maksud saya ayat yang 1a, dikatakan di situ sebagai berikut. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya apa? Pada waktu dikatakan oleh Salomo, belum sudah ngomong seperti ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, muncul kata sia-sia. Saudara, kata sia-sia itu hobi diucapkan oleh Salomo. Salomo ini orang keren banget. Kalau Anda baca kitab Pengkhotbah, itu di atas 10 kali, bahkan di atas 15 kali, dia berkata sia-sia, 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 sia-sia semua. Dia punya 700 istri, 300 hundi. Itu berdosa di hadapan Tuhan. Kemudian dia punya wilayah yang begitu luas. Dia itu punya segala-galanya. Kalau zaman sekarang, mungkin dia itu mbahnya sultan. Jadi bukan cuma sultan, tapi paling sultan. Bukan lagi 9 naga mungkin, lebih daripada 9 naga kekayaannya. Karena semua bangsa yang ditaklukkan oleh dia, itu harus mempersembahkan apa yang mereka punyai, termasuk mempersembahkan anaknya yang cantik untuk jadi permaisuri dari raja yang menaklukkan itu. Maka Salomo memiliki semuanya. Coba Anda bayangkan kalau engkau sudah punya segala hal. Apa yang engkau sedang inginkan? Ada seorang kaya di Surabaya. Dia itu seorang anaknya orang kaya. Tiap ulang tahun dikasih sama orang tuanya pergi jalan sesukamu mau kemana. Kemudian yang terakhir saya dengar, dia sudah bosen, nggak tahu mau kemana. Saudara, orang kalau nggak pernah pergi kemana-mana, kepingin pergi kemana-mana, begitu kan? Tapi kalau sudah sering kemana-mana, kepingin nggak pergi kemana-mana. Karena apa? Karena manusia ada bosennya. Makanya saudara tahu, bapak-bapak itu suka lihat rumput di tetangga lebih hijau kan? Yang biasa dipakai untuk mengganggu istrinya, rumput di tetangga lebih hijau. Tapi nanti coba kumpul sama rumput itu, lama-lama mangkak juga, lama-lama kuning juga. Karena apa? Kita itu seringnya berjumpa, itu bisa membuat kita tidak bisa menikmati lagi. Demikian juga dengan Tuhan. Mungkin sudah terlalu lama engkau menikmati Yesus, lama-lama bisa hambar juga. Mungkin sudah terlalu lama engkau mengerti tentang pemeliharaan Tuhan.
kita lama-lama jadi males juga. Apakah sekarang engkau sudah males doa? Apakah sudah males baca Alkitab? Apakah sudah males engkau untuk memperkatakan sesuatu yang rohani? Kenapa bisa begitu? Kadang-kadang kita kepahitan dengan hidup ini. Kadang-kadang kita sudah capek. Percuma ngomong rohani, tapi hidupku nggak berubah. Percuma bicara tentang Alkitab, ya buktinya kayak begini aja. Pada waktu saya berkata seperti ini, saya juga mengalami. Bayangkan saudara, saya pernah dalam sejarah hidup itu sumpek sekali. Lalu saya curhat kepada teman saya, nggak ada satupun yang percaya. Curhat kepada yang lain, nggak percaya juga. Lalu saya curhat kepada istri saya berkata, mangkano ojo dipikir. Akibatnya, dia pikir pada waktu mangkano ojo dipikir, selesai pikirannya. Tetap saya sumpahkan. Lalu pada waktu tengah malam, jam 2, jam 3 itu bisa bangun. Pada waktu bangun, susah tidur. Rasanya ada sesuatu yang tidak selesai di dalam otak ini. Padahal saya kan tukang ngantuk, kalau Anda tahu toh. Saya itu gampang ngantuk. Tapi waktu itu susah untuk merem. Rasanya ada sesuatu. Saya itu naik motor aja bisa tidur kok. Sampai rombong soto tak tabrak. Berarti apa? Berarti Anda tahu tukang ngantuk sekali. Tapi waktu itu nggak bisa tidur. Kemudian saya ambil gitar, keluar dari kamar, saya main nyanyi-nyanyi lagu rohani. Bosen. Kenapa? Ya enak aja, mual gitu loh ketika dengarkan lagu rohani. Saudara, pada waktu sudah bosen itu, tapi nggak bisa tidur. Saya seorang yang pembelajar Alkitab, saya tahu tentang Tuhan seperti apa. Kadang-kadang juga saya berdoa kepada Tuhan, itu juga iseng-iseng aja. Kemudian pada waktu begitu beratnya, saya pegang gitar, cuma saya pegang ini ngawur aja di depan, itu nggak jelas skripnya skrip apa. Cuma saya nyanyi kayak pengamen, Roh Kudus hibur aku, Roh Kudus hibur aku. Setelah itu 1 menitan begitu kira-kira, genjreng, gak jelas begitu, jadi ngantuk loh. Kemudian saya pindah masuk kamar, saya tidur. Loh, besok pagi kan bangun. Kalau nggak bangun mati kan. Besok pagi saya bangun. Nah, pada waktu bangun itu saya masih gini, ini sadar nggak tadi malam itu aku bangun atau mimpi ya? Saya pikir saya bangun kok. Tapi sekarang kok nggak ada masalah. Kok ringan banget. Saudara tahu, pada waktu saya mengalami seperti itu, saya betul-betul tertekan. Karena saya pikir semua sudah saya lakukan, tapi ternyata tidak ada jalan keluar. Tapi Salomo pada waktu dalam kemegahannya, dia berkata di dalam ayat yang ke-1a, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jangan berpikir pada waktu dikatakan membangun rumah di sini itu rumah-rumah beneran. Karena Salomo pada waktu itu berada di dalam kehidupan seperti medan peperangan. Artinya apa? Dia berada di satu dataran yang begitu luas. Lalu dia mau bangun apa? Dia sedang memikirkan bangsanya. Percuma dia bekerja keras, berusaha keras, kalau bukan karena Tuhan. Dia sudah punya segala-galanya. Suatu hari Ibu Yuniar ini anggap aja punya pabrik roti. Kemudian tiap hari dia lihat roti. Mungkin lama-lama lihat suaminya kayak roti juga kan. Itu sebabnya bisa bosen. Tiap hari ketemu roti, hati-hati ya Bu ya. Kalau tiap hari ketemu roti, lama-lama bau roti bisa mual-mual, bisa enek-enek. Maka disitulah kita perlu ingat, kadang-kadang kita ketika sudah menikmati segala-galanya, kita bisa lupa diri. Lalu disinilah Salomo berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah. Perhatikan, ada kata sia-sia di situ. Padahal dia sudah bangun. Dia sudah membangun kerajaannya, menuju kepada pecah kepada 2 kerajaan utara dan kerajaan selatan. Tapi dia tetap nyanyian syiara, naik ke atas. Pada waktu dia melakukan penderitaan yang berat ini, lalu dia berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, padahal dia sudah bangun loh, yaitu kerajaan yang ada, sia-sialah usaha orang membangunnya. Semua karena Tuhan.
Tuhan yang membangun. Tapi yang kedua, Tuhan yang menjaga. Perhatikan, setelah itu muncul lagi kata jikalau. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Pada waktu sudah bangun, lalu mau dijaga kan? Masa digeletak begini? Nanti diambil orang lain. Coba bayangkan saudara, kalau rumah hari ini tidak ada sertifikat, maka ketika engkau lihat ada yang kosong, bisa diambil kan? Tapi gara-gara ada sertifikat, nggak bisa. Saudara, di dalam Alkitab, pada waktu mereka mau masuk bersama Yosua, lalu disuruh menginjak kakinya kepada tanah di mana akan menjadi miliknya, maka tanah itu menjadi milik bangsa Israel. Hari ini ditiru oleh para hamba Tuhan ketika mau meluaskan bangunan gerejanya. Contoh ya, ini bangunan sudah gereja, kemudian ingin diluaskan ke sana, lalu mempergunakan teks itu dan berkata, ayo kita injak-injak tanah sebelah. Supaya apa? Supaya dijual nanti. Nah, coba bayangkan kalau itu rumah penduduk. Lalu rumah penduduk, rumah satu-satunya, berarti doa kita kan ngusir mereka tuh. Jangan ada di situ kan. Maka pada waktu Yosua memimpin mereka untuk masuk ke daerah Kanaan, sesungguhnya di situ mereka melihat sebuah tanah yang tidak ada sertifikatnya. Kalau sekarang sudah ada sertifikatnya, jangan ngerampok sertifikatnya orang melalui doa kita. Nah, pada waktu kita berdoa, lalu disitulah kita berpikir bahwasanya nanti itu bagian menjadi milikku. Artinya apa? Kita boleh berdoa untuk mendapatkan sebuah rumah, tapi pada waktu sudah mendapatkan, jangan lupa Salomo berkata di dalam ayat 1b itu, jikalau bukan Tuhan yang mengawal, menjaga kota itu, sia-sialah pengawal itu berjaga-jaga. Artinya apa? Kita gampang kebobolan, kita gampang mengalami kerugian, kebangkrutan. Sebuah negara itu pasti dijaga. Kenapa kita mendoakan Indonesia? Supaya malaikat Tuhan juga menjaga Indonesia, tidak terjadi huru hara. Sebentar lagi akan masuk kepada pemilihan kepala daerah. Kita berdoa supaya apa? Tidak terjadi huru hara. Siapa yang mengawal? Siapa yang menjaga? Tentara bisa kecolongan, tapi Tuhan tidak bisa kecolongan. Tuhan punya bala tentara namanya malaikat. Makanya saudara, kalau suatu hari membeli rumah, gak usah lagi mikir rumah ini sial atau apes. Meskipun nomor 13 kayak nomor 4 kayak, kalau saudara percaya itu Tuhan yang bangun, itu bagian dari Tuhan yang memberikan kepada kita rezeki. Pada waktu engkau bekerja, diberikan kesehatan, punya uang sampai 2 miliar untuk beli tempat itu semua berkat dari Tuhan. Tuhan yang membangunnya. Dan ketika kita sudah memilikinya, jangan takut, karena Tuhan yang menjaganya, Tuhan yang mengawalnya. Makanya saudara, dimanapun kau berada, gak ada tanah namanya satu tanah itu sial, tanah itu apes. Semua karena Tuhan. Tuhan bisa memberikan itu kepada kita, tapi Tuhan juga bisa menjaganya untuk kita. Tapi yang ketiga saudara, menariknya tentang semua karena Tuhan, yaitu Tuhan yang memberkati. Perhatikan di ayat yang kedua dikatakan seperti ini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ada kan peribahasa berkata seperti ini, kata orang Tiongkok biasanya, kalau mau kerja, bangun sebelum ayam berkokok, pulang selesaikan kerja setelah petang, baru pulang ke rumah. Kalau kamu rajin seperti itu, kamu bisa kaya raya. Rupa-rupanya filsafat itu dari timur, sedangkan ini juga dari timur, tetapi melalui Salomo itu berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi
dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah. Saudara, apa pesan yang ini disampaikan di bagian ini? Bukan masalah bangun paginya atau duduk-duduk sampai jauh malam atau makan roti yang kita sudah peroleh dengan susah payah. Bukan itu salahnya. Tetapi lupa Tuhan yang memberkati. Maka setelah itu, mengapa? Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini sangat mengerikan ayat ini. Yang satu, kelihatannya kita nggak boleh terlalu rajin. Tapi yang kedua, pemalas pun bisa diberkati. Berarti apa? Semua berkat sumbernya dari Tuhan. Itu yang mau ditunjukkan dari bagian ini. Kamu boleh berperang. Sekarang saudara tahu, lihat negara Israel yang kecil itu digempur negara besar. Dia tetap berani melawan. Semua karena siapa? Maka pada waktu kita tahu apa yang sedang dihadapi oleh kita semua, atau pergumulan apa yang sedang kau hadapi. Mungkin kau sudah bekerja keras, mungkin kau sudah banting tulang sampai remet semua tulangnya, mungkin kau sudah nangis terus tiap hari. Kenapa Tuhan tidak bisa ada jalan keluar? Ketika kita lupa bahwa sumber berkat itu di Tuhan, kita akan capek menghadapi hidup ini. Tetapi jangan langsung dikontraskan, karena ada orang suka berkata seperti ini, nanti Tuhan yang sediakan kok. Ketika salah tafsir dengan ayat ini, nanti Tuhan yang sediakan. Ingat, Jehovah Jireh itu nanti kalau Anda ikut di PPM pagi, ada sesi sampai ke Jehovah Jireh. Jehovah Jireh itu terjadi ketika si Abraham waktu bersama Ishak naik ke atas Moria. Lalu Ishaknya tanya, Papa, wedosin di kambingnya mana? Tenang enak. Dia naik terus sampai di atas gak ada kan. Waktu itu si Ishak itu bukan masih anak-anak, mungkin dia sudah umur 17 tahunan. Sudah dalam keluarga ini mereka susah punya anak. Setelah punya anak disuruh dibeleh, disembelih. Kemudian Abraham ini lalu mengambil anak itu, ditaruh di tempat di mana untuk menyembelih si anak itu. Pada waktu mau menyembelih, saya seyakin-yakinnya Tuhan tahu bahwa Abraham itu betul-betul mau menyembelih, bukan guyonan. Karena apa? Tuhan tahu. Artinya apa? Oh, ternyata Abraham ini anakku. Betul-betul ya, dia lebih cinta aku daripada cinta anaknya. Saudara, ini keren sekali loh. Jadi pada waktu mau disembelih, itu bukan main-main. Ayo tak sembelih enggak ya, tak sembelih enggak ya. Tapi ini berhadapan dengan Tuhan. Tidak bisa kita seperti main teka-teki, tebak-tebakan. Tapi pada waktu itu betul-betul mau dia potong. Lalu Tuhan berkata, jangan dulu, lihat stop, lihat sebelah sana. Tersedia di situ ada hewan. Lalu disitulah muncul istilah Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Jangan suka berkata Tuhan sediakan, Tuhan sediakan, kalau kita belum bekerja maksimal. Lakukan bagian kita semaksimal mungkin. Ketika kita sudah lakukan, belum ada jalan keluar, itu Jehovah Jireh. Demikian juga ada orang suka berkata seperti ini. Kalau yang pertama tadi, nanti Tuhan sediakan. Yang kedua, tunggu waktunya Tuhan. Karena ikut dipengkhotbahkan, indah pada waktunya. Nya ini bukan Tuhan loh ya. Baca baik-baik. Nya itu mewakili indah, bukan indahnya dari Tuhan. Kenapa? Karena teks itu sedang berbicara pada waktu kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Itu indahnya, itu waktunya. Nyanya itu ketika engkau dapat, bukan itu dari Tuhan. Maka itu pada waktu kita sedang berjuang keras, berusaha keras, kalau kita tahu sumber berkat kita dari Tuhan, lakukan bagian kita. Yang kuliah, kuliah yang kenceng. Yang kerja, kerja yang keras.
Bagian kita adalah melakukan bagian kita, tapi Tuhan memiliki bagiannya sendiri. Dan yang terakhir ketiga, kalau yang pertama semua karena Tuhan, Tuhan yang membangun, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberkati, dan yang terakhir adalah Tuhan yang memampukan. Perhatikan, ini ada 3 ayat, saya akan baca buat kita perlahan-lahan ya, sambil saya jelaskan. Ayat yang ketiga berkata sebagai berikut: sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudamu. Lalu jawabannya di ayat yang kelima: berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Berarti ada markas, berarti ada benteng. Pada zaman dulu, ketika Salomo menuliskan ini, pasukan yang kuat itu akan menentukan peperangan. Karena dulu nggak ada bom. Jadi dulu itu tergantung berapa banyak prajuritnya. Maka satu keluarga kalau bisa punya anak banyak, setelah itu anaknya besar, dia akan mengikuti wajib militer, harus ikut berperang. Pada waktu Anda kalau suatu hari pergi ke Israel, pada waktu saya pergi ke Israel, atau kalau enggak, nonton aja di video-video itu, tentara-tentara itu umur 20 tahun, 23 tahun. Kalau sudah umur 30 sudah kapten dia, sudah jadi komandan. Mereka itu pacaran, cantik-cantik, kadang-kadang roknya mini-mini, tapi bawa senjata otomatis itu. Dia kemana-mana bawa senjata yang sangat mematikan. Bela dirinya mereka itu bela diri terbaik. Saya lupa namanya. Bela diri Israel itu luar biasa hebatnya. Itu sangat mematikan. Jadi mereka sudah dipersiapkan sesuatu yang berisiko tinggi. Dan suatu hari saya membaca film dokumenter. Kemudian seorang tentara muda bilang begini, kami sih gak suka perang, tapi karena ditugas, ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, tapi mereka pegang senapan otomatis. Ada yang sniper di situ, ada yang jago, masih muda, umur 20-21. Mereka bertarung hebat. Mereka siap mati, karena mereka tahu kalau tidak mereka perang sekarang, nanti itu diganggu terus oleh sekitarnya. Maka pada waktu Salomo mengatakan ini, dia mempergunakan gambaran anak-anak. Kenapa? Semakin banyak anak, mungkin itu juga dipakai sekarang, banyak anak banyak rezeki mungkin. Tetapi anak-anak tadi itu adalah satu kekuatan batalion yang akan dipakai untuk menghadapi musuh ketika di pintu gerbang. Maka dikatakan berbahagialah, ayat yang kelima, orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Berarti anak-anak tadi itu dianggap adalah amunisi kekuatan untuk menghadapi musuh. Lalu ia tidak akan mendapat malu. Pada waktu keluar dari pintu benteng, pengawalnya banyak sekali. Mau perang? Oke, kita perang. Karena apa? Sudah banyak persediaan pasukan di belakangnya. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh. Perhatikan, musuh-musuh berarti sedang berhadapan dengan persoalan. Hidup kita pun tidak sepi dari masalah. Pada waktu engkau menghadapi masalah, tetap ingat baik-baik, lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Menabung sebanyak mungkin uang yang engkau bisa tabung. Engkau berbuat baik sebanyak mungkin engkau bisa berbuat baik. Mencintai sebanyak mungkin engkau bisa mencintai. Kita lakukan semuanya semaksimal mungkin, karena suatu hari mungkin kita tidak bisa lagi berbuat seperti itu. Maka pada waktu kita melakukannya, ingat dikatakan oleh Alkitab, berbahagialah.